Mirsa, kebakaran hebat yang terjadi di gudang kawasan Dadap, Tangerang, Banten hingga siang tadi masih dilakukan proses pendinginan. Sementara itu belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan proses pendinginan di beberapa titik gudang Sabtu siang. Api menghanguskan gudang di area komplek pergudangan Dadap, Tangerang, Banten. Api bermula dari salah satu gudang yang berisi mainan dan menghanguskan 9 gudang mainan anak, sepeda, kompor, dan beberapa bahan kimia. 14 unit mobil dan 60 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa pada insiden kebakaran ini. Sebelumnya pada Jumat siang, kebakaran terjadi di area pergudangan di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api membuat warga sekitar dan pekerja panik. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar, mohon bantuan untuk pos. Minta unit diluncurkan dari Mako dan Warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang tadi dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Udah ada asap nih, udah merah. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditumpanginya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Sementara itu, belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iJus melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di area pergudangan yang berada di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat sore Syahreza, seperti apa suasana di sana? Apakah proses pendinginan masih berlangsung hingga sore ini? Ya baik Diandra dan juga pemirsa, selamat sore. Hari ini sejatinya pihak Damkar dan juga BPBD ataupun personel gabungan lainnya masih berjibaku untuk melakukan proses pendinginan pada hari ini di Pantai Indah Dadap di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten tentunya. Dan hari ini, Diandra, saya ingin menunjukkan kepada Anda inilah situasinya. Ada 11 gudang yang terdampak akibat kebakaran pada kali ini. Dan hari ini petugas Damkar dari pihak BPBD masih melakukan proses pendinginan terhadap 9 gudang yang terdeteksi masih ada beberapa titik api. Ini, Diandra, kondisi gedung begitu runtuh secara destruktif. Dan kami melihat, Diandra dan juga pemirsa, di layar kaca Anda ada titik api yang masih menyala. Artinya proses pendinginan hari ini masih berlanjut bagi para damkar yang beroperasi pada hari ini, mengingat ada puluhan personel yang gabungan, baik itu TNI, Polri, dan juga pihak damkar dari BPBD Tangerang masih berjibaku untuk melakukan pendinginan pada hari ini, di mana ini adalah gudang tempat penyimpanan berbagai barang seperti mainan, peralatan rumah tangga, dan ada juga alat kimia untuk bahan baku untuk peralatan rumah tangga dan manufaktur untuk perumahan tangga maksudnya. Dan memang hingga saat ini beginilah kondisinya, sangat begitu destruktif. Diandra dan juga pemirsa, masih berjibaku beberapa personil gabungan pada hari ini. Namun bisa dipastikan sekarang masih dilanjutkan proses pendinginan untuk 11 gudang yang dinyatakan hangus terbakar pada kali ini, dan masih ditemukan beberapa titik api. Inilah beberapa personil masih berjibaku juga untuk melakukan proses pendinginan. Ada unit mobil pemadam kebakaran di sini sudah mulai beraktivitas kembali tentunya, Diandra dan juga pemirsa, untuk melakukan pendinginan. Memang sempat terjadi pergantian personil ataupun shifting yang setelah bekerja sejak Jumat kemarin, di mana proses pemadaman sejatinya sudah dinyatakan
selesai pada kemarin untuk Jumat sore, namun kini fokusnya adalah proses pendinginan. Dan saya ingin menunjukkan lagi, Diandra, ini adalah sisi gudang yang lain. Ini gudang yang berisi peralatan rumah tangga seperti kompor. Ini situasinya begitu destruktif, runtuh, bangunan hampir setengah runtuh. Ada banyak sekali peralatan yang tampak hancur sekali, tidak terselamatkan, Diandra dan juga pemirsa, sehingga inilah kebakaran yang terjadi sejak Jumat kemarin begitu destruktif. Pada hari ini masih dilakukan proses pendinginan tentunya, di mana total yang dinyatakan hancur ada 11 gudang, namun difokuskan 9 gudang yang masih ada titik api untuk dilakukan proses pendinginan tentunya. Dan untuk tahu juga, Diandra dan juga pemirsa, untuk dugaan awal penyebab kebakaran masih diselidiki lebih lanjut, namun sekarang masih proses pendinginan. Diandra, kembali ke Anda. Baik, Syahreza, sementara untuk kendala dari pemadaman sendiri seperti apa dan juga berapa besar kerugian yang diderita? Ya, Diandra dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai kendala, memang penyebab kebakaran masih belum kunjung berakhir. Memang ini karena adanya angin kencang, namun adanya personil yang tadi sempat berganti untuk berganti shift tentunya, dan kendala lainnya memang hingga saat ini belum terlihat, Diandra dan juga pemirsa. Tidak hanya ada angin yang kencang tentunya, dan informasi yang kami terima, Diandra dan juga pemirsa, belum ada total ataupun kerugian akibat kebakaran pada kali ini, namun dipastikan 11 gudang hancur yang berisikan mainan dan juga beberapa bahan kimia yang dilaporkan sempat terjadi ledakan di gudang kimia tersebut, sehingga ini merembet ke berbagai pergudangan lainnya tentunya. Dan Diandra dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwasanya ini dekat dari kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, namun dipastikan tidak terganggu penerbangannya akibat kebakaran yang terjadi di kawasan Pantai Indah Dadap pada kali ini. Dan inilah situasinya, Diandra dan juga pemirsa, hancur, runtuh, dan petugas masih berjibaku, baik itu BPBD, TNI, Polri, dan personel gabungan lainnya yang diturunkan sebanyak belasan unit tentunya, dan lebih dari 50 personil gabungan yang diterjunkan sejak Jumat kemarin. Dan nantinya, Diandra, terkait penyelidikan nanti dari pihak Mabes Polri akan mengirimkan Puslap 4 Polri, akan dilakukan selidikan terkait dugaan penyebab kebakaran yang membuat 11 gudang hancur sejak kemarin. Namun dipastikan hari ini masih dalam proses pendinginan tentunya. Diandra. Baik, terima kasih Syahreza Zanski langsung dari Dadap, Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas dan terus berhati-hati. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah wanita korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Proses penyerahan jenazah diiringi isak tangis keluarga. Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah wanita korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Isak tangis tak terbendung dari ibu dan kerabat Desti Eka Putri, salah satu korban kebakaran Plaza Glodok saat proses penyerahan jenazah. Desti Eka Putri, 24 tahun, berprofesi sebagai pramugari bersama rekannya menjadi korban kebakaran Plaza Glodok saat merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka. Setelah diserahkan, jenazah langsung dibawa ke TPU Sukamulya, Cikupa, Tangerang untuk dimakamkan. Ketiga jenazah teridentifikasi melalui DNA. Dari 14 kantong jenazah, kini sudah 6 jenazah yang berhasil teridentifikasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di Kabupaten Bekasi diwarnai isak tangis keluarga pada Jumat malam. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban, di mana salah satunya adalah Ade Ariati, warga Cipitung.
Duka mewarnai pemakaman Ade Aryati, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di tempat pemakaman umum Ki Uyut Mubin, Kampung Selang Nangka, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Suami korban jauh hari beserta anggota keluarga yang lain tidak mampu menahan tangis saat jenazah Ade Aryati diturunkan ke liang lahat. Menurut Jauhari, istrinya bekerja sebagai kasir di lantai 9 dan saat kebakaran terjadi, korban yang memiliki riwayat sakit sesak napas diduga pingsan karena terjebak kepulan asap pekat kebakaran. Ade Aryati meninggalkan satu anak laki-laki yang baru berumur 5 tahun. Dari kesaksian teman istri yang berada di lokasi dan alhamdulillah dia selamat gitu kan, dia cerita bahwasanya awal kejadian itu istri itu melihat duluan ada terjadi kebakaran, posisi dia di lantai 9, terus dia ngabarin ke lantai 8 pakai telepon via outlet gitu, nyuruh yang di lantai 8 turun gitu. Ya mungkin istri berusaha untuk turun dan dia juga kebetulan ada riwayat sesak ya. Mungkin di saat dia mau turun mungkin dia udah terjebak sih gitu. Sebelumnya Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Pihak RS Polri mengatakan 3 jenazah teridentifikasi merupakan wanita atas nama Desti Eka Putri 24 tahun, Karen Salom Jeremia 21 tahun, dan Ade Aryati 30 tahun. Dengan teridentifikasinya 3 jenazah, RS Polri telah mengidentifikasi 6 jenazah korban kebakaran. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban, sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Saat ini RS Polri masih mengidentifikasi kantung jenazah yang tersisa di ruang instalasi forensik. Pihak RS Polri diketahui menerima 14 kantong jenazah dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.